لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini dengan taufik dan hidayah dari Allah taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga usia kehidupan untuk kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita ikhlaskan terlebih dahulu niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat terlebih dahulu untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tujuan kita talabul ilmi adalah untuk menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan diri kita terkait dengan agama kita. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi kualitas ibadah kita semakin lebih baik. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi kualitas penghambaan dan pengabdian kepada Allah kita semakin sempurna. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini menjadikan wasilah dan tawasul amal soleh kita untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keberkahan itu juga mengalir kepada keluarga kita, kepada keturunan kita dan kepada lingkungan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini tema yang cukup penting ya. Meskipun ini temanya tema seperti sederhana tapi sangat penting, yaitu tentang bab al-akhlak, bab akhlak. Dan tema taufiknya adalah puncak ilmu adalah akhlak. Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak ayah dan ibu-ibu hukum, Bapak ibu-ibu rahimahumullah taala. Mangga bari gegeber, mangga bari ngahunyar, mangga bari nyarame, mangga. Ya, memang kondisinya lagi haredan begini memang. Siangnya panas, malamnya bayang yang begitu. Jadi ya namanya dimaklumi lah begitu. Hanya saja dalam sebuah hadis kan kita menghafal ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap ibadah itu tergantung niatnya. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai kadar niatnya. Dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai kadar niatnya masing-masing. Tidak sama yang duduk serius mendengarkan dengan yang duduk sambil nundutan, beda pahalanya. Tidak sama dengan yang niat datang mencari ridha Allah dengan niat yang datang ukur izin kebaturan. Beda niatnya, pahalanya juga beda. Tidak sama dengan datang niat ibadah karena Allah dengan yang datang pada harum sing di imahna. Rudat di rumah kamu masih bicara harum masih. Beda tentu. Maka sekali lagi dari awal kita ingatkan, luruskan niat mencari ridha Allah, pahala dari Allah, keridhaan dan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik dan kualitas penghambaan kita kepada Allah semakin meningkat. Islam itu agama yang lengkap sempurna. Islam itu selain lengkap juga sempurna. Sempurna dalam apanya? Sempurna dalam aspek kehidupan. Islam itu agama yang paling sempurna dari 3 aspeknya. Yang pertama, agama Islam adalah agama akal. Yang kedua, agama Islam adalah agama ruh, nyawa. Agama Islam adalah agama yang memperhatikan jasad. Itulah 3 kebutuhan dasar manusia: ruh, akal, dan jasad. Ruh, akal, dan jasad. Setiap manusia memerlukan. Setiap manusia tidak lepas dari 3 unsur itu. Manusia tanpa akal, hanya ruh dan jasad saja, itu orang gila atau binatang ya, atau hewan.
jasadnya ada, ruhnya ada, tapi akal nggak ada. Ada orang yang akalnya punya, kemudian jasadnya juga ada, tapi tidak ada nyawanya. Itu manusia apa namanya? Manusia meninggal dunia. Manusia tanpa nyawa. Sekarang nyawanya ada, ruhnya ada, jasad nggak ada. Manusia apa namanya? Marakayangan. Gaib ya. Bisa berpikir ada nyawanya, nggak ada jasadnya. Ya, itu semua orang kalau ketemu pasti berlari karena takut. Maka Islam ini menyentuh ketiga sisi manusia itu, ruh, akal, dan jasad. Dan saat ini kita sedang ada dalam posisi memperbaiki akal dan ruh kita dengan thalabul ilmi. Karena jasad masa rehat insya Allah, amin. Badan pada sehat, jak waringkas, lompat di ke alun-alun masih kuat. Lompat karena motor, karena mobil. Nah, yang kita sedang asas sekarang adalah sisi manusia, yaitu aspek akal dan aspek rohani. Kemudian Islam juga sempurna dalam hal aspek kehidupannya. Karena unsur agama Islam itu 3. Kalau tadi unsur manusia, sekarang unsur agama Islam itu 3. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga adalah akhlak. Dalam setiap syariat yang Allah turunkan itu senantiasa mengandung 3 unsur itu. Tauhid, syariat, akhlak. Pasti itu. Agama tidak akan pernah lepas dari 3 unsur itu. Unsur tauhid, unsur syariat, unsur akhlak. Kalau bahasa keren di kampusnya, akidah, syariah, muamalah. Akidah itu tauhid, syariat itu ibadah, muamalah itu akhlak, interaksi sesama manusia. Dalam setiap syariat yang Allah turunkan pasti selalu mengandung 3 unsur itu. Unsur tauhid, unsur ibadah, dan unsur akhlak atau akidah, ibadah, dan muamalah. Maka puncak dari akidah dan muamalah ada di akhlak. Dalam bahasa hadisnya Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu puncak tertinggi peribadahan seseorang. Ihsan itu puncak tertinggi ibadah seseorang. Awalnya Islam dulu. Setelah Islam naik menjadi iman. Setelah iman naik menjadi ihsan. Ihsan itu adalah kesempurnaan dalam iman dan Islam. Dulu orang Arab ada yang datang kepada Nabi dan mengatakan kami sudah beriman. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, baru berislam. Berarti ada orang yang Islam tapi belum iman, dan ada orang sudah iman tapi belum ihsan. Maka akhlak itu tempatnya ada di ihsan. Akhlak itu tempatnya ada di ihsan. Untuk itulah kita sebut akhlak sebagai puncak dari segala macam ilmu dan iman. Islam dulu, lalu iman, lalu ihsan. Berarti setiap orang beriman pasti Islam. Tapi tidak setiap orang Islam sudah beriman. Karena ayatnya juga menyatakan demikian. Katakan hai Muhammad kepada orang tersebut, kamu baru Islam, belum iman. Dan ayat-ayat Allah tentang kejayaan, tentang kesuksesan, pertolongan, kemenangan, semuanya berkisar tentang orang-orang beriman. Bukan orang-orang Islam, tapi orang beriman. Contohnya wa kadzalika alaina nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan memenangkan orang beriman. Haqqan alaina nunjil mu'minin, itulah kewajiban kami menolong orang beriman. Seluruh ayat-ayat pertolongan dan juga ayat-ayat kejayaan agama Islam ini jika berkenaan dengan orang-orang beriman, bukan dengan orang-orang Islam. Nah, tema kita utama ini adalah tentang ihsan, di mana ihsan itu akhlak,
di mana akhlak itu merupakan puncak dari keimanan dan keislaman seseorang. Ya, ihsan itu merupakan puncak keimanan dan keislaman seseorang. Ihsan itu adalah akhlak. Jadi kita prolognya dulu, mukadimahnya dulu. Ya, apa itu akhlak yang ingin kita bahas? Akhlak adalah ihsan. Ihsan itu puncak tertinggi dari keimanan dan keislaman. Makanya Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling tinggi keimanannya, yang paling afdal imannya, yaitu yang paling afdal akhlaknya. Ya, inna akmalukum imanan ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, dapat dipahami ya, urutan agama itu Islam, iman, ihsan, dan kesempurnaannya itu ada pada akhlak. Sekali lagi saya baca hadisnya, inna akmala, sesungguhnya orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna imannya, ahasinukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini hadis ya? Ini hadis. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Inna akmalakum imanan ahsanuhum khulqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari Rasulullah dan nanti kita cek ya itunya, riwayatnya. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin disebut dengan orang yang sempurna imannya, lihat dulu akhlaknya sempurna atau tidak. Kalau akhlaknya sempurna, berarti imannya juga sempurna. Dan ibadah kita itu harus garis lurus dengan akhlak kita. Iman itu harus berbanding lurus dengan akhlak. La dina liman la khuluqa lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akhlak. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akhlak. Nah, kita sekarang bahas tentang akhlak itu sendiri. Tadi kedudukannya sudah kita bahas. Bagaimana akhlak itu adalah puncak tertinggi dari keimanan dan keislaman seseorang. Itu urgensi dari akhlak. Sekarang kita masuk ke bab akhlaknya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bangsa Arab dulu sebagian akhlaknya sudah bagus, tapi tidak sempurna. Contoh, orang Arab itu di antara akhlaknya adalah mereka selalu menjaga janji dan ucapan. Orang Arab itu selalu setia kepada janjinya. Orang Arab itu selalu sikapnya dermawan. Orang Arab itu sikapnya kesatria. Lebih baik mati daripada terhina. Itu orang Arab karakternya begitu. Dermawan. Saking dermawannya orang Arab itu, kalau mau infak mabok dulu. Pernah kita ceritakan dulu ya. Orang Arab itu saking gemarnya sedekah, dermawan, berean begitu, supaya terhemat, terasa mabok heula. Maka minuman keras dalam bahasa Arab selain nama khamr, namanya karam. Minuman keras itu yang memabukkan, dalam istilah lain bangsa Arab disebut al-karam, minuman kedermawanan. Jadi arak, anggur, minuman keras disebut dalam bahasa Arab minuman kedermawanan. Kenapa? Karena orang Arab sengaja mabuk dulu supaya kalau sedekah tidak terasa. Mabuk dulu, wah, sampai istirahat kemana-mana mabuk, nggak kerasa. Kemudian datang orang mau minta, Kang, disuruhkan dari cokot, ambil. Kang udah kan ambil, mana ambil, pokoknya. Ya rumah sekopok ambil. Kalau dia ambil cokot kabeh.
Setelah dia bangun diingatkan, hartamu sudah habis karena sudah kau berikan saat kau mabuk. Apa dia? Bangga. Inilah aku, orang yang paling banyak sedekahnya. Itu akhlak baik nggak pada prinsipnya? Baik, dermawan, tetapi salah caranya. Karena dalam Islam itu bersedekah ada batasannya. Lam yusrifu wa lam yaktur wa kana baina dzalika qawama. Lam yusrifu, tidak berlebihan sehingga tidak ada jatah buat keluarga, semua diinfakkan. Wa lam yakturu, tidak pelitan juga sehingga orang yang membutuhkan tidak dapat. Maka dalam Islam batasan orang sedekah itu dalam ayat Al-Furqan tentang ibadur rahman, lam yusrifu wa lam yakturu, tidak terlalu jor-joran sehingga dia tidak ingat keluarganya, tidak juga pelit sehingga orang miskin tidak dapat dari sedekahnya. Maka tengah-tengah, wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah saja, sedang-sedang saja. Maka para ulama memberi batasan sesuai dengan hadis Nabi SAW tentang bab wasiat, sedekah itu maksimal 1/3. Ibu-ibu pada hibah, pada sedekah, pada infak 1/3 batasnya. Kalau lebih dari itu khawatirnya termasuk berlebihan. Kalau kurang banget termasuk pelit. Maka Al-Quran menentukannya dengan wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja dan di tengah-tengah. Nah, Nabi Muhammad SAW datang ke dunia diutus oleh Allah sebagai Nabi, sebagai apa? Penyempurna akhlak manusia. Saya ulangi hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diulangi Bu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini bukan akhlak. Akhlak itu beda dengan adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Kalau akhlak itu sajiyun wa tab'un. Akhlak itu tabiat, karakter, tertanam dalam diri. Itu akhlak. Dari kata khulqun wa khilqun, artinya dia tercipta dengan bakat itu. Itu namanya akhlak. Sudah menghunjam di dalam jiwanya itu, di dalam dirinya, itu akhlak. Makanya akar kata akhlak sama dengan kata kholaqa. Kholaqa menciptakan, khilqun ciptaan. Akhlak itu ada di kata dasar itu. Maka akhlak itu sesuatu yang tubi'ah, yang built in, yang ada dalam dirinya itu. Sabar itu termasuk dari akhlak, tertanam dalam dirinya. Nah, kalau adab itu yang diperoleh dengan pelatihan. Bapak Ibu guru ngajar di sekolah, anaknya itu adabnya bagaimana, itu si anak mempelajari hari demi hari, waktu demi waktu, menggembleng dirinya baik melalui sekolah atau lingkungan. Lama-lama anak itu punya adab. Jadi adab itu melalui serangkaian pendidikan atau pelatihan atau pengajaran dari orang yang mencetaknya, mendidiknya, mentarbiyahnya. Itu namanya adab. Tapi kalau akhlak itu dia bawaan, sifat dari orang ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Maka akhlak itu orang tua paling menentukan akhlak anaknya itu. Ketika berlahir, setiap bayi itu kan fitrah, kaset kosong bayi itu. Dulu musim di VCD, DVD terang Bu, Pak Bungkun. Ayat VCD kosong ya. Lalu kita nanti mencetaknya di situ, mengisi filenya. Nah, anak itu seperti kaset kosong. Anak itu seperti buku kosong. Lalu orang tuanya lah yang mencatat huruf demi huruf kepada anak itu. Apa hadisnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir bersih. Dalam hadis lain, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu hanif semuanya. Apa itu hanif?
Hanif itu lurus, santun, bersih, bening. Hanif itu. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hambaku itu hanif semuanya. Fajtalathum syaitan, lalu setanlah yang menggelincirkan mereka. Baik setan itu bernama ayah ibu, atau setan itu bernama lingkungan, atau setan itu bernama ajaran-ajaran yang datang kemudian. Tetapi ketika Allah menciptakan dan lahirlah bayi itu, kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku seluruhnya hunafa, baik. Maka keluarlah istilah al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu anak dari lingkungannya. Manusia itu anak dari lingkungan. Dalam hadis, maka bapaknya lah, ibunya lah yang meyahudikannya, bapak ibunya lah yang menasranikannya, bapak ibunya lah yang memajusikannya. Artinya pengaruh buruk itu datang dari orang tua pertama kali. Berarti mendidik akhlak anak itu berawal dari orang tua yang soleh dan soleha. Dari sejak mereka bertemu sampai mereka mohon maaf, hubungan suami istri itu akhlak anak sudah dibentuk. Dalam sebuah hadis, barang siapa suami istri berhubungan membaca Bismillahirrahmanirrahim janibna syaitan wa janib syaitan marzak, karena kata Nabi, dia tidak akan dicelakakan oleh syaitan. Berarti pami aya anak memamor eta dulu waktu produksinya teh maca doa. Atau hilapun musuhan. Tos tempel si sperma kepada ovarium, baru ingat doanya. Ini sudah nempel. Kata Nabi, barang siapa suami istri membaca doa, anaknya tidak akan diganggu syaitan. Nah, aku sama berusuh kayak seserna, hilap doana, anaknya jadi balangor loh. Makanya kalau ada anak mantang mulai sebang kawarah susah diajarin, jangan-jangan kolotnya dulu waktu produksi lupa baca doa. Terkadang luar lihat bohong, terkadang ngacung biasa. Nanti seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu mengatakan aku diutus tujuan utama ghayatul kubrohnya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Makanya di dalam surat Ibrahim disebutkan akhlak itu kan seperti buah, ya. Di antara ayat yang mengumpamakan akhlak itu aslu hasabitun wa farruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Itu perumpamaan yang sangat indah dari Al-Quran. Kehidupan manusia itu seperti pohon. Aslu hasabitun, yang namanya akar itu tauhid, harus kuat menghunjam ke bumi. Tauhid itu akar menghunjam ke bumi. Far'uha bis sama, lalu batang pohon muncul. Itulah syariatnya. Ibadah syariat itu batang pohonnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Lalu pohon yang akarnya kuat, batangnya kuat itu memunculkan daun dan buah-buahan yang enak dan indah dipandang. Itulah akhlak. Gitu. Jadi keimanan kita yang menghunjam kuat tadi, lalu ibadah kita yang kuat tadi harus menghasilkan buah yang bagus. Buahnya itu adalah akhlak. Buah iman kita itu akhlak. Buah ibadah kita itu akhlak. Kalau pohon tidak berbuah, itu sama dengan akhlak dan tauhid yang kuat, ibadah tauhidnya kuat tapi tidak berbuah. Kita imannya kuat, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya tidak baik. Itu seperti pohon, akarnya kuat, batangnya menjulang, tetapi tidak berbuah. Tanda petiknya eta tangkal naon faedahna. Sekarang pohon mangga akarnya menghunjam ke dasar bumi, kemudian batangnya menjulang ke langit, rantingnya banyak, daunnya gomplok ranum, tapi terbuahan kumata. Ya buat apa nanam buah, tuar aja kalau gitu. Cipta dewasanya begitu. Tahu tuar?
Tetep gitu ditetek gitu Pak. Tuannya pakai bismillah saya jurikan kan gitu. Itu dituan pakai bismillah. Nah, jadi perumpamaan Al-Quran kepada akhlak itu sangat indah sekali. Bagaikan pohon yang menghunjam akarnya ke bumi, itulah iman. Lalu batang yang menjulang ke langit, itulah ibadah dan syariat. Dan lalu buahnya itu ranum, segar dan indah dipandang, itulah akhlaknya. Ihsan itu, karena wilayah ihsan itu adalah akhlak. Batasan akhlak baik itu apa? Ada hadisnya. Baik dan buruk akhlak itu ada batasannya. Kata Nabi SAW, hadis ini ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tulisan Imam Bukhari, meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau bersabda begini kepada seorang sahabat namanya Harmalah. Harmalah ini bukan perempuan, walaupun ada tak marbutoh, laki-laki dia. Dalam bahasa Arab itu banyak nama belakangnya had, tapi laki-laki. Maisaroh itu laki-laki bu, ada, bukan perempuan. Jadi di sana itu Jang Maisaroh, gitu. Jang Maisaroh. Kemudian ada Surokoh, ada Warokoh, itu semua laki-laki. Kebalikannya, nama-nama di Arab yang seperti laki-laki di orang mah, di Arab itu perempuan, di kita mah laki-laki. Contohnya Ilham, Iman, Aiman, Suad. Di Arabnya itu Ihsan, perempuan di sana. Makanya di Arab itu Neng Ihsan, Jang Ilham, karena di sana perempuan. Nah, di dalam hadis itu Nabi bersabda kepada Harmalah, wahai Harmalah, ini batasan akhlak baik dan akhlak buruk kepada manusia. Kata beliau, katakan atau lakukan sesuatu yang kalau kamu diperlakukan seperti itu kamu suka. Lakukan sesuatu yang kalau kamu dibegitukan oleh orang lain kamu suka. Dan yang kedua, hindari, jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak mau orang lain memperlakukan kamu seperti itu. Kamu ya? Jadi maksudnya begini, lakukan sesuatu yang kalau orang perbuat kepada kamu tuh kamu suka gitu. Dan jangan kamu lakukan sesuatu yang kalau kamu diperlakukan seperti itu kamu pun tidak suka. Artinya kalau ingin dihormati kita harus pandai menghormati. Ingin disayang kita harus bisa menyayang. Ingin dihargai kita harus bisa menghargai. Tidak mau dicela jangan mencela. Tidak mau dihina jangan menghina. Tidak mau diremehin, digosipin jangan mau kita meremehkan dan menggosipkan. Nah itu pesan Nabi kepada Harmalah. Itu batasan akhlak kita kepada orang lain demikian. Nah jadi yang pertama akhlak itu artinya at-tabu'u was-sajiyah, tabiat yang sudah tertancap dalam diri, dan itu diperoleh seorang manusia ketika masa kecilnya. Kita ini produk dari lingkungan kita waktu dulu. Kita bisa memperbaiki adab-adab kita dengan belajar agama. Tadi kan kalau adab itu bisa dipelajari, akhlak, adab itu bisa dipelajari. Tapi akhlak yang dimaksud dengan tabiat ini kita perolehnya waktu kita tertanam dari kecil oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Maka kesimpulannya perbedaan akhlak dengan adab itu, kalau akhlak itu adalah karakter tertanam dalam diri kita, sifat, perangai, bawaan begitu. Kalau adab itu dipelajari ketika dia sudah agak gede, akil balik, dia pelajari adab. Makanya susah merubah akhlak atau merubah adab kira-kira Bu? Hah? Yang paling susah itu merubah akhlak, karena dia berkenaan dengan karakter. Karakter itu harus dari dulu ngebentuknya. Kalau dibentuk sekarang bisa, tapi susah. Ada anak terdidik dengan sifat pemarah dari orang tuanya. Itu ketika gede, meskipun dia belajar agama, tetapi terkadang sifat pemarahnya itu nggak hilang, karena bawaan dari kecil. Akhlaknya begitu. Kalau ketika kecil dia terdidik biasa mencuri,
walaupun tidak butuh, yang sering disebut oleh istilah psikologi sebagai kleptomania, mencuri meskipun tidak butuh, terdidik dengan itu. Ketika dia gede, meskipun dia sekolah, dia dididik agama, dia diajari, dinasihati, tapi karena tabiat akhlaknya pencuri, maka dia pun akan tetap mencuri. Mungkin kelas gedenya korupsi, kelas kecilnya mungkin ngambil, meskipun dia tidak butuh, dia tidak perlu karena ada sebenarnya. Nah, itu namanya akhlak. As-sajiyatu wat tabi'ah. Dia karakter, dia sifat yang dibawa oleh anak dari kecilnya. Ketika lahirnya bersih, tetapi pendidikan pertamalah yang membentuk karakternya itu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari kedudukan akhlak dalam Islam, berikutnya adalah dalam Islam itu akhlak itu ada dua. Ada akhlak insaniyah, ada akhlak robbaniyah. Insaniyah itu akhlak yang muncul dari tabiat manusia, yang tidak ada urusannya dengan akhirat dan pahala. Jadi ini mah memang dasarnya manusiawi saja begitu. Contoh, ada orang berakhlak baik, tapi motivasinya bukan karena ingin pahala atau bukan karena ingin surga, tapi memang dirinya itu suka kebaikan begitu. Merasa kalau saya berakhlak buruk, saya ini tidak terhormat gitu. Kalau saya berakhlak tidak baik, malu saya. Nah, itu namanya akhlak yang motivasinya itu adalah sifat manusia. Makanya akhlak dasar ini, dia kenal agama atau tidak kenal agama, akan membimbing dia dalam hidupnya. Seperti rasa malu, rasa terhormat, ya, rasa mencintai, itu dasar dari manusia. Meskipun dia tidak kenal agama, tapi bisa jadi orang baik karena dorongan manusiawinya itu. Nah, yang kedua, akhlak itu ada yang sifatnya robbaniyah. Jadi ada akhlak sifatnya insaniyah, dia baik karena sifat manusianya begitu. Ada orang yang akhlak baik itu karena sifatnya itu robbaniyah. Kalau ada orang tidak beragama, kemudian dia menolong nenek-nenek menyeberang, itu akhlak insani atau robbani? Insani. Karena kalau saya tidak menolong, saya malu. Kalau saya tidak menolong, saya kasihan. Kalau saya tidak menolong, saya tidak baik, tidak terhormat gitu sebagai seorang laki-laki misalnya. Nah, itu namanya akhlak insaniyah. Ada lagi satu lagi, akhlak robbaniyah. Yang memang akhlak ini motivasinya kita mencari dan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akan kasih pahala itu jika motivasi akhlaknya itu adalah robbaniyah. Seorang bapak kemudian memberi nafkah kepada keluarganya, secara insaniah itu baik. Dia dapat kehormatannya sebagai seorang laki-laki, dia dapat nama baiknya, dia dapat juga keuntungan-keuntungan lainnya, tetapi tidak dapat pahala karena dia tidak menjalankannya sebagai akhlak robbaniyah. Kalau di dalam agama Islam, dua-duanya diakui, akhlak insaniyah, akhlak robbaniyah, dua-duanya mendatangkan pahala. Jadi ada akhlak sifatnya insaniyah, itu mah tidak ada pahalanya, tapi baik saja begitu. Apa balasan dari Allahnya? Satu, reputasi, yang kedua nama baik, yang ketiga juga penghormatan manusia, yang keempat mungkin dia disukai, dicintai oleh sesama manusia. Itu namanya akhlak insaniyah. Berlaku bagi siapapun. Tapi akhlak robbaniyah itu sengaja kita melakukannya memang semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak robbaniyah. Dalam agama kita, akhlak itu adalah satu di antara hal yang dapat memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada yang dapat memberatkan amal timbangan kita mizan di akhirat melebihi akhlakul karimah. Ada beberapa hal yang dapat memberatkan mizan timbangan amal soleh kita di akhirat.
Di antaranya zikir, itu sudah sering kita bahas. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita menjaga akhlakul karimah, timbangan kita itu diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan di sini, saya akan bacakan hadisnya. Sesungguhnya innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajatal qa'imis shaim. Sesungguhnya orang beriman yang akhlaknya baik, dia mendapatkan pahala setara dengan orang yang tiap hari puasa, tiap hari tahajud. Sekali lagi, innal mu'min, orang beriman, orang Islam, kita semua, kalau akhlaknya baik, la yudriku, dia akan memperoleh, bahkan melampaui darajatal qaim was-shaim, pahalanya orang puasa dan orang tahajud. Jadi kalau ada orang tahajud sama puasa seumur hidup, itu masih kalah dengan orang yang menjaga akhlaknya. Berarti lamun mendingan baik akhlak daripada loba ibadah puasa jeung tahajud. Mun mendingan lebih baik akhlaknya baik meskipun ibadahnya sedikit yang wajib saja, tapi akhlaknya baik. Idealnya mah ibadahnya banyak, akhlaknya baik. Tapi kadang kita tidak pada kondisi ideal. Kalau boleh memilih, lebih baik ibadahnya wajib-wajib saja tetapi akhlaknya baik, ketimbang ibadahnya banyak tapi akhlaknya buruk. Nah, maka kata Nabi, innal mu'mina, sungguhnya orang beriman, la yudriku, akan memperoleh bi husnil khuluqi, dengan akhlak baiknya, darajatal qaim was-shaim, derajat orang yang sering suka puasa dan orang yang sering suka bertahajud. Manusia saja bisa memilih kok, bisa melihat. Mendingan orang rajin tahajud, rajin ibadah, rajin puasa, tapi akhlaknya heras berkedawang jeung nganyerikeun hate, atau mendingan orang biasa saja, sholat ibadah fardu, ibadah wajib, tapi akhlaknya baik, santun, ramah. Mending mana, Bu? Biasa saja. Fitrah manusia juga memilih itu. Ibadahnya biasa, yang wajib saja dia jaga, tidak banyak sunnahnya, qiyamul lail dan puasanya tidak terlalu banyak, ibadahnya yang wajib saja, tapi akhlaknya baik. Orang lebih suka kepada orang itu ketimbang orang yang ibadahnya banyak banget tetapi akhlaknya tidak baik. Makanya innal mu'min, saya ulangi, innal mu'min, semuanya orang beriman yang mana dia dengan akhlak baiknya dia akan mengungguli, menyamai darajatal qaim was-shaim, derajat orang yang puasa dan orang yang tahajud. Dikuatkan dengan hadis yang tadi di pembukaan tadi, inna akmalakum imanan, sesungguhnya orang iman yang paling sempurna di antara kalian ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Itu dengan dua hadis saja sudah cukup. Ya, dua hadis cukup. Yang pertama tadi, orang mukmin yang akhlaknya baik, dia melampaui orang mukmin yang sering tahajud, sering qiyamul lail, sering puasa maksudnya. Dan hadis yang keduanya, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya kita meraih akhlak yang baik. Dalam kamus Lisanul Arab ini tambahan saja, ad-dinu khuluqun. Ad-dinu khuluqun. Apa artinya Bu ad-dinu khuluqun? Agama adalah akhlak. Agama adalah akhlak. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akhlak. Nah, sekarang wasilah ataupun cara, metode agar kita dapat meraih akhlak yang baik. Namun sebelum nyampe ke situ ada ulasan dulu terkait akhlak itu kepada siapa sih? Gitu ya. Akhlak itu dibagi 5. Akhlak dibagi 5. 1, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah.
Yang ketiga, akhlak kepada agama Islam. Yang keempat, akhlak kepada orang tua. Yang kelima, akhlak kepada orang-orang beriman lainnya. Kalau mau ditambah yang keenam, silakan, akhlak kepada seluruh manusia. Tapi dalam kitab-kitab akhlak biasanya yang dibahas sampai akhlak kepada sesama orang beriman. Saya ulangi, yang pertama, akhlak kita kepada Allah bagaimana? Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah. Jangan-jangan kita ini nggak punya akhlak sama Rasul. Yang ketiga, akhlak kepada agama. Jangan-jangan kita nggak punya akhlak sama agama. Yang keempat, akhlak kepada orang tua. Saya pernah ngobrol dengan seorang ulama. Ketika orang tuanya sakit, dia harus izin, dan itu sesuatu yang berat sebenarnya. Dia meninggalkan kantornya itu. Lalu ditanya, kenapa Anda lebih memilih untuk mengunjungi orang tua daripada berdinas atau masuk kantor? Apa jawab dia? Aku belajar ilmu belasan tahun untuk ini. Aku belajar agama belasan tahun, sampai doktor belajar agama belasan tahun untuk ini. Apa? Untuk memuliakan ibuku. Aku belasan tahun belajar agama bukan untuk berkantor, bukan untuk mencari pekerjaan. Belasan tahun aku belajar untuk ini, untuk ngurusi ibuku, untuk memuliakan ibuku. Luar biasa jawabannya. Jadi para ulama itu puluhan tahun belajar agama, tujuannya satu, untuk mengetahui dan untuk bisa mengurus dan menghormati ibunya. Makanya dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya, di Mesir, muridnya ribuan. Kalau tidak salah muridnya itu sampai 50.000 ngajarnya. Ketika ngajar, ada seorang utusan ibunya datang kepada ulama tersebut. Bahasa kitanya mah, pangersa punten, tuang ibu nyauran. Itu sang ulama langsung menaruh kitabnya, pergi dia. Ternyata apa disuruhnya? Sina marban hayam hukum. Jadi ulama lagi ngajar ribuan muridnya di majelis yang besar. Ibunya nyuruh lewat seseorang. Mungkin ibunya tidak tahu anaknya lagi ngajar. Karena biasa nyuruh, tolong panggil si anu, sina marban hayam. Utusan ibunya datang. Bahasa, Pak, disauran ku ibu marban hayam. Ngincit langsung orang. Pas ditanya kenapa Anda lakukan itu, padahal di depan Anda ribuan orang sedang belajar thalabul ilmi yang merupakan kewajiban. Ngajar wajib, mencari ilmu wajib, dan Anda dalam posisi yang sedang mengajar, mulia di atas mulia. Tapi ketika ibunya memanggil, jangan marah hayam hunkul, ngincin Pak, ninggalin itu ngajarnya itu. Dia bilang apa? Aku belajar ilmu jadi seperti ini untuk ibuku. Puluhan tahun belajar, puluhan tahun nyusun kitab, puluhan tahun memberikan ceramah, memberikan pelajaran untuk ini, untuk aku bisa memuliakan dan memberi kebaikan kepada ibuku. Itu akhlak kepada orang tua. Nah, maka akhlak itu dibagi di 5 atau boleh tambah 1. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada agama Islam, akhlak kepada orang tua, yang terakhir akhlak kepada sesama orang beriman. Kalau mau ditambah lagi silakan. Akhlak sesama manusia umum. Karena akhlak sama manusia umum berbeda kaitannya dengan akhlak yang 5 tadi di depan. Karena itu akhlaknya robbaniyah. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada orang beriman, kepada agama Islam, itu akhlaknya robbaniyah. Kalau kepada orang umum itu bisa dengan akhlak insaniyah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan universal, kebaikan yang sifatnya umum lah, tidak perlu dengan mengambil dari agama untuk melakukan kebaikan akhlak kepada semua manusia. Tapi akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Islam, kepada orang tua, kepada orang-orang beriman, teman-teman kita orang beriman,
maka itu yang kita kedepankan adalah akhlaqur rabbaniyah, akhlak yang dipandu dengan wahyu, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa wasilah atau cara agar memperoleh akhlak yang baik, akhlakul karimah sebagaimana yang Islam ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah salamatul aqidah. Apa salamatul aqidah? Akidah kita, tauhid kita harus benar. Lurusnya akidah, lurusnya tauhid itu berpengaruh kepada akhlak. Penjelasannya adalah fal aqidatu hiyal iman. Akidah itu adalah keimanan, kepercayaan, keyakinan yang tertancap dalam diri kita. Fa idza shahat wa kamulat hamalat sahibaha al-luzumi makan. Kalau akidah dan iman itu menancap kuat dalam hati, itu akan mendorong pelakunya, mendorong orang yang ada imannya itu kepada perbuatan baik. Iman yang kuat akan mendorong orang untuk berakhlak yang baik. Kepercayaan, keimanan kepada Allah yang bagus, yang kuat, itu akan mendorong orang melakukan hal-hal baik. Karena orang beriman itu keyakinannya kuat. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan begini. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akibatnya begini. Baik buruknya itu tergantung keimanan, menilainya. Maka yang pertama kali agar akhlak kita baik sesuai dengan akhlak rabbaniyah kita kepada Allah SWT, yang pertama adalah salamatul aqidah, akidah yang lurus. Fal akhlaq wasuluku hiya natijatu wasamaratu lima ya'taqidu bil insan. Karena akhlak dan perangai, suluk itu berasal dari akidah yang kuat. Tadi sudah kita ilustrasikan. Iman itu adalah akar, Islam itu adalah batangnya, ibadah, lalu buah itu adalah ihsannya, buahnya. Maka agar buah itu baik, apa yang harus kita perbaiki? Pertama kali, kalau ibarat pohon, buah itu akhlak, maka yang perlu kita perbaiki apa supaya buahnya bagus? Akarnya kasih air. Dengan apa airnya? Dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar, lalu kasih nutrisi, pupuk, kasih juga dia vitamin. Dengan apa? Ilmu. Maka akar itu akan kuat. Airnya cukup, nutrisinya cukup, pupuknya cukup, akar itu akan kuat. Nah, dengan akar yang kuat atau iman yang kuat tadi, maka nanti akan menghasilkan buah yang baik, buah yang bagus. Maka dari itu, untuk memperoleh akhlak yang baik, untuk bisa berperangai berakhlak yang baik, yang pertama adalah pastikan dulu salamatul aqidah, akidahnya baik, tauhidnya baik. Yang kedua, ad-du'a, sering-sering berdoa minta kepada Allah agar akhlaknya kita baik. Sering-sering berdoa kepada Allah dibaikkan akhlak kita. Jangankan doa yang banyak, doa sederhana saja ketika kita bercermin, apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Bahkan doa kita saat membersihkan kelamin, saat kita toharoh, doanya juga minta akhlak yang baik. Wahassin farji, kan? Ya Allah, jagalah akhlak kemaluanku, supaya tidak buruk akhlak kemaluan itu. Jadi dalam kita membersihkan kemaluan saja, kita minta agar akhlak kita baik. Jangan ada akhlak kemunafikan dalam diri kita, jangan ada akhlak yang buruk dalam diri. Bahkan kelamin kita minta dijaga, jangan sampai kelamin kita akhlaknya buruk. Kelamin punya akhlak, itu punya. Kalau dia mainnya tidak jelas, kan itu buruk akhlaknya. Maka dari itu memang bahas hadisnya halus ya. Kita memohon kepada Allah, apalagi doa-doa yang besar, doa-doa yang besar ya, untuk memperbaiki akhlak kita. Contohnya, Allahumma
Apa doa yang meminta dibersihkan hati kita itu? Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran hati. Engkau adalah pemiliknya, Engkau adalah walinya, Engkau adalah perubah dan pengaturnya. Maka ya Allah, bersihkanlah hati kami. Ati nufusaha taqwaha. Ya Allah, berikan hati kami ketakwaannya. Ya Allah, sucikanlah hati kami, karena Engkau adalah pemilik dan penguasanya. Itu kan minta diperbaiki akhlak. Karena sumber akhlak itu kan dari hati awalnya, iman itu kan. Nah, maka yang kedua, cara kita memperoleh akhlak yang baik adalah sering-sering berdoa. Nabi SAW dalam sunnah itu diajarkan kepada kita ya, bagaimana harisun Nabi SAW ala du'ai kawasilatil hidayah. Nabi sering meminta doa kepada Allah agar selalu dibimbing oleh hidayah dalam segala hal. Dalam sebuah hadis sahih, Jibril datang kepada Nabi, wahai Muhammad, ya Muhammad, bacalah olehmu doa agar kamu itu selalu istiqomah. Maka doanya itu adalah ihdinas siratal mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah. Itu Jibril memerintahkan Nabi sering-sering berdoa dengan meminta jalan yang lurus. Maka akhlak yang lurus pun kita harus sering minta kepada Allah SWT. Yang ketiga, mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk menjaga akhlak kita. Harus sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh kita tidak akan bisa. Dalam sebuah ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, untuk memperoleh kebenaran dari kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalannya. Ya. Maka yang ketiga ini, agar kita memperoleh akhlak yang baik adalah mujahadah, sungguh-sungguh, serius tuh. Kalau mau berubah akhlak serius, kalau mau istiqomah dalam akhlak juga serius. Karena Nabi Adam dulu tergelincir gara-gara nggak serius. Apa dalilnya? Surat Toha. Coba dibaca surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan kami sudah ingatkan Adam, hai Adam, kamu jangan dekati pohon itu. Berkali-kali kami ingatkan. Min qablu, sebelumnya sudah kami ingatkan. Fanasiya. Apa fanasiya itu? Mana nasiya dalam bahasa Arab? Nasiya itu lupa. Lupa, nasiya. Makanya suka dicariin sama santri, nasiya poho. Nasiya poho. Nasiya itu bahasa Arab, poho itu Sunda. Nasiya poho, lupa itu adalah poho gitu. Nasiya poho. Sebab Adam tergelincir kepada hawa nafsunya adalah satu, lupa. Lupa bahwa pohon itu pohon larangan, jangan didekati. Tapi lupa ada umat. Selain lupa, diingatkan oleh Allah Ta'ala, apa? Kemudian walam najid lahu azma, dan kami dapati Adam itu orang yang tidak sungguh-sungguh untuk menjaga dirinya dari tergelincir tersebut. Maka dalam tafsir disebutkan sebab tersebut yang dua tadi, Adam itu lupa dan Adam itu tidak sungguh-sungguh, Allah jadikan sifat anak Adam yang berketurunan sampai hari kiamat. Jadi Allah jadikan sifat lupa Adam dan juga sifat tidak sungguh-sungguh Adam ini sebagai sifat yang melekat bagi seluruh keturunan Adam sampai hari kiamat. Orang ngedul ke masjid disingkat dul majid. Ngedul ke masjid. Sebabnya dua, Bu. Anu kahiji pasti lupa dia. Lupa bahwa berjamaah itu dilipat gandakan 27 kali. Dilipat gandakan dalam hadis lain 25 kali. Pahala menunggu sholat seperti orang sholat, dia lupa itu kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kalaupun dia ingat, tidak punya kesungguhan. Tersungguh-sungguh mau ke masjid. Akhirnya mah karena kalau imam lihat hujan, waktu kan hujan benar deh. Terjadi ke masjid. Tidak mau talabul ilmi ke sini mencari ilmu, pasti dua sebabnya.
Nu kahiji lupa bahwa ilmu itu wajib dicarinya, dan yang kedua bahwa kewajiban itu harus mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lain. Ibadah itu wajib, termasuk kalau berilmu wajib. Maka pekerjaan dan aktivitas kita jangan sampai merugikan yang wajib hanya untuk mengejar yang tidak wajib. Kalau ditanya kenapa kamu nggak mau thalabul ilmi, dua jawabannya. Satu, oh lupa, diingatkan. Ya udah datang tuh. Ini itulah. Imut sama emut, ya cuma itu tidak sungguh-sungguh datang ke masjid. Ibu-ibu pamit maksakan dan malah hadir, mendingan ngopi di rumah. Mendingan nanti pusak-pasak usang oseng segala dipasak segala di oseng gitu. Nah percaya kayak di rumah apa ngopi segala macam. Tapi karena tahu ini thalabul ilmi ada berkahnya, duduknya jihad, sabarnya ibadah, waktunya adalah berkah. Sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal, nuntut ilmu itu sabarnya itu adalah jihad, duduknya itu ibadah, waktunya itu berkah. Saya ingat, maksain datang sini akhirnya, gitu. Kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, kalau laki-laki juga sama alasannya itu. Ibu-ibu nggak mau thalabul ilmi juga sama itu. Tidak mau baca Quran juga sama. Satu, lupa Quran itu penting untuk dibaca. Yang kedua, kalau ingat, tidak sungguh-sungguh memaksa diri. Pokoknya saya harus baca Quran sehari 1 juz bisa. Nggak maksakan malah bisa. Makanya Allahumma paksakan, ya Allah, doronglah diri ini untuk bisa. Pan ayat doanya Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau berikan diriku, serahkan diriku kepada jiwaku walau sekejap mata. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri. Sekejap mata pun, sebentar pun, sedetik pun. La takilni ila nafsi tarfata ain. Karena kalau diri kita serahkan ke diri kita sendiri, itu diri kita itu akan menjerumuskan kepada keburukan. Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderungnya itu melanggar. Jiwa manusia bu, kecenderungannya rata-rata hayang nate ngalanggar wae. Lampu beureup dah hayang nyebrang sebenarnya. Kalau bisa menyeberang kata teh, pas ditilang, kenapa kamu nyebrang kan merah? Iya Pak, tadi merah, tapi saya nggak lihat Bapak tadi, jadi nyebrang. Begitu. Pengen mutas terus. Puasa dahayana mah batal teh. Nah karena wajib sih kan begitu. Jadi jiwa manusia itu cenderungnya melanggar, cenderungnya menyeret kepada keburukan. Maka doanya itu Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri, karena diriku sendiri itu tidak amanah. Jangan kau serahkan aku menjadi tawanan diriku sendiri, karena dia tidak amanah. Kita ingin jiwa kita, diri kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serahkan pada diri kita, sudah kita akan terbawa hawa nafsu. Jadi Allahumma paksa ingin punya akhlak yang baik. Yang kedua, yang ketiga adalah memaksakan diri sungguh-sungguh untuk menjalankan akhlak tersebut. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah salamatul akidah, imannya harus lurus, harus kuat. Yang kedua, sering-sering berdoa kepada Allah, minta baiki akhlak kita, perangai kita. Yang ketiga, memaksa diri, ya, maksakan supaya kita dapat menjaga akhlak yang baik kita, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada agama Islam, keluarga dan juga orang beriman. Yang keempat, supaya akhlak kita ini baik dan istiqomah dalam kebaikan tersebut, at-tafakkur fi samarati husnul khuluq, selalu menghayati akibat baik dari akhlak yang baik. Selalu menghayati, merenungkan, memikirkan bahwa kalau kita berbuat baik itu pasti ada kebaikan yang akan kembali kepada kita. Apa dalilnya Bu? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau berbuat baik, itu kebaikan suatu saat akan kembali kepada diri kita. Meskipun setelah beberapa waktu, meskipun tidak kita sadari, jol ujung-ujung tiba-tiba sing horeng
eta balik dari kebaikannya kepada kita. Itu janji Quran. Mun urang bager baik kepada sesama, itu suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itu rumus Al-Quran. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Orang-orang sekarang meneliti itu baru sekarang. Kita udah tahu 14 abad yang lalu, 1400 tahun kita sudah tahu, tapi orang sekarang baru teliti sekarang. Apa yang disebut dengan efek kepak sayap burung. Ada teori diketemukan di Amerika, teorinya begini: kepak sayap burung di Arizona itu bisa membuat badai di Kalimantan. Orang buang sampah di Afrika bisa membuat salju ataupun badai angin di ujung Cina sana. Kurang hati tiap eta. Tapi oleh ilmuwan itu dibuat itu ya penelitiannya. Ternyata dari habis orang buang sampah di Afrika tersebut, kemudian menyebabkan sampah itu kemana, kemudian mempengaruhi apa, terus dalam skala kecil, besar, sampai membuat badai di Kalimantan. Jadi satu orang buang sampah di Amerika itu dapat menyebabkan badai besar di Kalimantan. Satu orang membuang sampah di ujung sana, di ujung Sabang atau sampai Merauke, bisa jadi badai topan bencananya di Bandung. Oleh peneliti ilmu diteliti memang begitu. Itu namanya efek domino, efek kepak sayap. Urang mah teu kudu teori eta, di Al-Qur'an sudah disebutkan, in ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik apapun kebaikannya, itu pasti akan kembali kepada kita kapanpun dan dimanapun, meskipun kita tidak sadar. Maka berilah kebaikan itu dimanapun tempatnya, karena kebaikan yang ditanam tidak akan pernah mendatangkan keburukan. Izra jamilan walau fi ghairi mawdihi. Tanamlah kebaikan meskipun bukan pada tempatnya. Falan yadi al jamilu aina mazuri'a. Karena kebaikan itu tidak akan pernah hilang dimanapun dia ditanam. Rasul menyuruh kita sedekah kepada pezina. Rasul menyuruh kita sedekah kepada pencuri. Rasul menyuruh kita sedekah kepada orang kaya. Sahabat heran, ya Rasulullah, ini Sahih Bukhari. Ini hadis hari ini Bukhari. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapain sedekah kepada pelacur, sedekah kepada pencuri, sedekah kepada orang kaya, ngapain? Kata sahabat, Rasul dengan hikmahnya menjawab, kalau kamu sedekah kepada pelacur, minimal malam itu dia tidak melakukan dosa, minimal libur 1 malam. Kan lumayan, menghentikan orang dari dosa 1 malam kan lumayan, dapat pahala. Tapi jangan disalah arti, sangkanya DP-nya, bukan, itu sedekah. Sedekah, Bu. Sedekah kepada pencuri. Kata Rasul, kalau kamu memberi seorang pencuri sedekah, minimal di hari itu dia tidak beraksi, dan itu dapat pahala kita. Lalu sedekah kepada orang kaya, apa fungsinya? Minimal orang kaya itu ambil pelajaran. Loh, yang miskin aja bisa sedekah, masa saya yang kaya tidak sedekah? Itu akhlak, ya, itu akhlak. Cuman jadi zaman sekarang tetap hati-hati, ya. Ngasih kepada pencuri, ngasih kepada pelacur, ngasih kepada orang kaya. Sekarang mah perlu hati-hati. Jangan-jangan kita berlaku baik seperti itu dimodusin sama orang. Karena hati orang sekarang sudah tidak semurni hati orang dulu. Disangkanya ada maunya kalau seperti itu. Nah, yang kelima, at-tafakkur fi awaqibil akhlaqis sayyi'ah. Jadi hadis tadi, sebelum saya sambung, hadis tadi maksudnya Rasul menyuruh kita untuk sedekah kepada orang jahat sekalipun, supaya orang jahat itu minimal dalam satu waktu tertentu dia tidak melakukan kejahatannya, tidak melakukan dosa, minimal sebentar juga nggak apa-apa, yang penting dia mengurangi dosanya. Mudah-mudahan dengan itu dia sadar. Apalagi kalau kita sedekahnya bukan kepada pencuri, bukan kepada pelacur, bukan kepada apa tadi yang terakhir? Orang kaya. Lebih mulia dan afdal lagi. Jadi sedekah itu jangankan kepada orang miskin, kepada orang membutuhkan, bahkan sedekah kepada pencuri, pelacur, dan orang kaya pun Rasul menganjurkan supaya mereka ngambil pelajaran dan supaya mereka meninggalkan maksiatnya meskipun hanya 1 hari. Nah, yang kelima ini
menghayati efek atau dampak dari akhlak yang buruk. Ini poin yang terakhir ya. Agar kita dapat menjaga akhlak karimah kita, akhlak baik kita, yang kelima adalah selalu menghayati, mentafakuri, merenungkan bahwa setiap akhlak buruk yang kita lakukan itu akan kembali keburukannya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, disebut orang Islam itu adalah manakala orang lain merasa nyaman dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini hadis penutup. Rasul bersabda dalam hadis sahih, al-muslimu, orang Islam itu, man salimal muslimuna, adalah orang yang al-muslimun, orang lain merasa nyaman min lisanihi wa yadihi, dari kejahatan lisannya dan kejahatan perilakunya. Berarti kalau ada orang Islam tapi lisan dan perilakunya jahat, orang lain tidak merasa nyaman, terganggu dengan sikapnya, maka dia adalah bukan orang Islam yang sejati, bukan orang Islam yang disebut kata Nabi al-muslimu, orang yang Islam yang baik gitu, ya. Jadi mudah-mudahan hadis ini jadi renungan kita. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam yang benar, orang Islam yang standar, yang memang oleh Nabi disebut orang Islam, itu manakala orang lain merasa nyaman dari kejahatan atau sikap usil kita dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wallahu ta'ala alam bissawab, wa ma taufiquna illa billah. Sebelum ditutup mungkin 1-2 ada pertanyaan, persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Enggak. Tidak ada, Bu? Ya. Gimana Ibu? Ada pertanyaan? Ini karena paham semua kayaknya. Pinter. Mungkin satu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ini akhlaknya gitu ya, misalnya udah keras banget gitu, bagaimana cara mengobati dan memperbaikinya? Terima kasih. Akhlaknya Udah keras gitu, ya susah diomongin gitu ya. Nah, bagaimana cara gitu, bagaimana cara menasihati, memperbaikinya gitu? Terima kasih. baik. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah itu ada dua. Yang pertama ada hidayatul bayan, yang kedua ada hidayatul iman. Hidayatul bayan itu adalah usaha kita sebagai manusia memperbaiki seseorang dengan nasihat, dengan diskusi mungkin, atau dengan pencerahan. Itu sifatnya hidayatul bayan. Ustadz kepada muridnya itu hidayatul bayan. Suami pada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, nabi kepada umatnya, ulama kepada murid-muridnya. Itu semua adalah hidayatul bayan. Kita hanya bisa melaksanakan itu. Tetapi yang memegang kunci dari hati manusia itu Allah. Maka harus diusahakan juga hidayatul imannya. Nah, hidayatul iman itu hanya Allah yang punya. Cara mengusahakannya dengan berdoa. Gitu. Makanya kalau kita dapati ada orang akhlaknya bebal, susah dirubah. Satu, maksimalkan hidayatul bayannya. Yang kedua, maksimalkan hidayatul imannya. Berdoanya yang kencang. Berdoanya yang kencang supaya Allah memperbaiki akhlak orang tersebut. Setelah hidayatul bayan kita maksimal. Ada yang mungkin istilahnya itu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, tapi sama. Intinya itu adalah hidayatul bayan
gimana kita menjelaskan kepada orang tersebut dengan cara-cara yang bisa kita tempuh. Dan yang kedua, hidayatul iman. Tapi ini yang paling pokok, mengupayakan hidayatul iman. Sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang itu. Tadi kan masalahnya keras hatinya kan. Kalau dilihat di Quran, penyebab keras hati itu karena dia tidak tersentuh oleh cahaya Quran. Fawailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Fawailun, sungguh celaka, lil qasiyati, orang-orang yang keras, qulubuhum, hatinya, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Jadi orang yang keras hati itu karena dia jarang berzikir, hatinya keras. Orang kalau sedikit zikir keras hatinya. Maka kalau kita masih bisa meyakinkan ke dia, coba kamu banyakin istighfar ya. Ke orang itu kan, coba kamu baca Quran, kamu biasain istighfar. Itu lama-lama hatinya lembut. Tapi kalau belum berubah juga, ya setelah kita maksimal memberi hidayatul bayan, kita harus maksimal minta hidayatul taufiknya kepada Allah, hidayatul imannya. Kadang-kadang kita nggak seimbang. Hari ada Allah hanya unggal poe, tiap waktu saban hari nyeramahin orang, nasihatin anak-anak kita, tapi kita jarang kepada Allah malam hari berdoa, ya Allah, lembutkan hati anak saya, lembutkan akhlak anak saya, lembutkan perangai anak saya misalkan, atau orang lain siapa lagi. Jarang kita berdoa seperti itu. Yang hari nasihatinya saban waktu, hari ngadoakeuna sakali humpul, padahal seimbang. Ngadoainnya juga lama dan banyak, sering juga menasihati orang tersebut juga harus maksimal. Jadi itu yang bisa kita lakukan dua. Satu, usahakan hidayatul bayannya maksimal dengan berbagai cara pendekatan. Mungkin tiap kita juga masing-masing tahu karakter orang tersebut gimana bisa dekatinya. Yang kedua yang paling penting menurut saya, usahakan hidayatul taufik atau hidayatul imannya terus kita mohonkan kepada Allah. Berdoa supaya berubah. Kalau sudah itu maksimal semuanya, ya udah pasrahkan kepada Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah memintakan hidayah kepada dia, untuk dia maksudnya, kemudian sudah mendidiknya dengan baik, untuk meluruskan dengan baik, masih juga berubah, ya sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Maka ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Kalau udah dibalakan nggak bisa langsung aja. Kalau udah diawali. Tapi punten Ustaz di luar tema. Mohon. Yos. Yos, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita belajar akhlak. Akhlak itu kan tadi ayat kepada Allah. Abdi pada kepada si kumaha eta ari akhlak kurang menuju sholat. Tapi kadang-kadang sholatnya kemana gitu. Caranya Ustaz abdi banyak susu dia asa khusyuk gitu ya. Dia asa khusyuk. Kok mulai kadang-kadang tapi ke irob khusyuk terus nangkung masakeun di kemana barang hiji atau Ustaz. Bagian kumaha carana. Selesai emu tadi keluar punya. Maka ibu silakan melalui sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai adab ya Pak Ustaz. Adab itu kan kita bermacam-macam suku. Ya. Jadi tidak bisa menjudge bahwa orang ini tidak beradab karena menurut suku tertentu bahwa itu adalah suatu sudah beradab gitu. Ya. Ada nggak batasan-batasan adabnya itu seperti apa? Ya. Yang pertama tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu kayak abi tarikah hukumnya lah. Ayo hukum khusyuk, hukum khusyuk. Khusyuk itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau mubah, jaiz? Wajib sahur saha, sunnah sahur saha. Khusyuk itu ada dua hukum. Sebagian ulama mengatakan khusyuk itu wajib. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Iraqi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, mereka berpendapat khusyuk itu wajib. Jadi muntah khusyuk teh salatnya masalah berarti. Bisa dosa, dalam artian dosa tidak khusyuknya gitu. Bukan ibadahnya dosa, tidak khusyuknya itu. Tidak sempurna berarti.
ya sholatnya berarti ada masalah kalau tidak khusyuk. Tetapi kebanyakan ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat khusyuk itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak khusyuk, dia hanya tidak mendapatkan sunnah, tapi sholatnya mah sah, diterima dan menggugurkan kewajibannya. Jadi sholatnya mah beres lah begitu, dapat pahala, dapat kewajibannya gugur dan diberikan pahala sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Tapi khusyuk itu tidak wajib. Dan saya lebih pendapat kepada pendapat yang kedua ini. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah. Karena tidak semua orang bisa khusyuk dalam sholatnya, dan tidak semua orang dalam sholatnya itu bisa khusyuk secara sempurna gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu dipahami dulu, khusyuk itu hukumnya sunnah, yang wajib itu sholatnya. Tapi kalau ibu mau mengambil pendapat Imam Ghazali dan Imam Iraqi, Imam Qurtubi dan para ulama lainnya, silahkan. Khusyuk itu wajib. Jadi dalam bentuk khusyuk sholatnya berarti tidak melakukan kewajiban dalam khusyuknya. Terus definisi khusyuk sekarang. Definisi khusyuk itu sederhana, 3 sebenarnya. Kata Ibnu Abbas, khusyuk itu definisinya 3. 1, menjalankan syaratnya. Wudunya berarti harus benar. Kalau tayamum, teramin harus benar. Kalau mandi basah, mandi wajib, jinabah harus benar mandinya. Itu yang pertama, syaratnya dilengkapi. Itu khusyuk. Yang kedua, khusyuk itu rukunnya dilaksanakan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam terlaksana semua dengan baik. Itu namanya menjalankan rukun. Lalu yang ketiga, unsur dari khusyuk itu rukunnya adalah menghadirkan hati. Khusyuk itu yang ketiga menghadirkan hati. Syaratnya dipenuhi, toharohnya benar, lalu rukunnya dipenuhi, takbiratul ihram sampai salam. Yang ketiga, hatinya hadir ketika sholat. Bahwa kita merasa di hadapan Allah, kita merasa munajat kepada Allah, dialog dengan Allah. Kita benar-benar sedang di hadapan Allah. Nah kalau itu kita rasakan, itu khusyuk. Kalau ada pun lintasan-lintasan pikiran kita, manusia tidak akan lepas dari lintasan. Mun sholat teu aya lintasan pikiran, teu aya pikiran sama sekali sholat, eta lagi sholat namana ngahulang. Atau ngalamun. Orang kalau sholat pikiran nggak jalan itu ngalamun. Kan idealnya sholat itu khusyuk itu memahami bacaan, ya, memahami gerakan. Apa makna gerakan ini? Apa makna bacaan ini? Luar biasa. Iftitah saja kalau kita bedah bisa 2 jam. Mana iftitah? Mana iftitah bisa 2 jam. Belum Fatihah seminggu kebedahnya itu. Belum ruku dan sujud 2 hari. Pokoknya sholat sebulanan lah membahas makna sholat itu. Nah kita mah kadang terpaham, mohon maaf, tidak paham apa makna bacaan-bacaan kita. Dari Allah baik-baik ini, yang iftitahna baik-baik ini, dari wajah itu wajah itu, atau subhanakallahumma, atau berkabir opat iftitah. Salah satu pun kita belum menguasai apa makna dari iftitah itu. Padahal iftitah itu muqaddimah sholat, supaya kita sholat kesana khusyuk caranya. Nah maka sholat itu disebut khusyuk kalau syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, hatinya hadir. Tapi tidak dimaknai ngalamun atau kosong pikiran. Bahaya kalau kosong pikiran. Namun pikiran yang melintasnya itu pikiran baik, jangan pikiran buruk, itu masalahnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah sholat itu asar, setelah sholat assalamualaikum langsung pergi, tidak zikir dulu. Sahabat menegur, bahasa orang memakai pangarsa, apa sahur pangarsa teh orang teh kedah zikir pamita sholat teh. Nah ia langsung incin pergi. Apa jawaban Nabi? Tadi waktu sholat aku teringat ada sodakoh yang belum aku berikan, karena Nabi kan gemar bersodakoh. Lupa ada sodakoh yang belum saya bagikan gitu. Itu berarti Nabi ketika sholat ingat sodakoh. Nabi khusyuk enggak ya? Khusyuk itu sembarangan ibu kami tak khusyuk. Waduh, simpan. Nabi itu khusyuk. Ketika ingat sedekah khusyuk juga. Makanya ulama dalam syarah kitab itu menyebutkan bahwa lintasan kebaikan dalam sholat itu
tidak mengganggu kekhusyuan dan bagian dari kekhusyuan. Pami ibu sholat menuju emut nate sodako, emut nate zakat, emut nate tilawah, emut nate zikir, emut nate berbuat baik, itu sama sekali tidak merusak kekhusyuan. Itu bagian dari kekhusyuan. Umar bin Khattab menuju sholat, Bu. Umar bin Khattab menuju sholat, ngemut kenging ilham strategi perang dalam jihad. Jadi Umar bin Khattab itu ketika sholat dapat ilham dari Allah. Nih Umar, nanti kamu pasukan si anu taruh di kanan, pasukan si anu taruh di kiri, pasukan pemukul siapa di depan, pasukan dari belakang siapa pelindung. Kamu di mana? Itu Umar dapat strategi perang. Lalu setelah sholat disampaikan kepada pasukannya dan perangnya itu menang. Pertanyaannya, apa Umar khusyuk di situ sholatnya? Khusyuk enggak? Khusyuk. Dan Umar, waliullah tidak mungkin tidak khusyuk. Orang nyalahkan, oh Nabi tadi terkhusyuk, oh Nabi Umar tadi terkhusyuk, gak apa, kalau orang itu khusyuk. Kesimpulannya khusyuk itu tidak merusak lintasan-lintasan pikiran yang baik-baik. Nah yang nggak boleh mah yang merusak khusyuk itu kalau lintasan pikiran kita yang buruk-buruk. Allahu Akbar, aduh tadi ayat bang SMA tuh make acuh panjang. Allahu Akbar, ayat nu katingali teu urna. Allahu Akbar, hutang can dibayar. Allahu Akbar, eta cicilan aya kene. Tah kitu nu ngaranna ngarusak kekhusyuan. Allahu Akbar, cau candi Allah tadi. Allahu Akbar, aya kersen ngajajar ini candi peti. Nah itu merusak kekhusyuan. Menuju sholat emut sendal bisa dipauk, kata menuju sholat emut pepoyan cari jahit. Nah itu merusak kekhusyuan. Selama yang dibayangkan terpikirnya adalah kebaikan, maka itu kata para ulama termasuk kekhusyuan. Sholat emut sedekah, Nabi juga begitu. Sholat emut berjihad, Umar juga begitu. Sayyidina Ali ketika sholat apa? Kata nanti kamu cabut panahmu ketika sholat ya, begitu. Ali bin Abi Thalib ingin panah yang menancap dalam dirinya ketika setelah berjihad dicabut ketika sholat. Jadi begitu. Jadi khusyuk itu bukan berarti melamun ya. Khusyuk bukan berarti kosong. Kosong melamun bukan khusyuk, itu namanya ngahulem. Khusyuk itu adalah tetap menyadari dengan diri. Kalau dia lupa kepada sholat, ingatkan lagi, balikin lagi. Ingat yang lain, balikin lagi. Ketika sholat ingat ke borma, ingin emut ketika sholat. Lagi sholat emutnya keluar, balikin lagi. Itu caranya khusyuk. Keluar tarik deui, keluar tarik deui, keluar tarik deui. Aduh, can nyeduh kopi dan si akang misalnya. Menuju sholat kan. Ya berarti tarik deui ke sholat. Berikutnya batasan adab. Ibu Haji tadi ya, batasan adab di masyarakat kita. Tadi sudah kita bahas di awal kita bahas. Akhlak itu ada yang insaniyah, ada yang robbaniyah. Kalau akhlak agama itu robbaniyah, dibimbing oleh wahyu. Akhlak kita yang disampaikan oleh Nabi, oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan kepada kita, itu kita sebutnya akhlak robbaniyah. Sumbernya Quran, sumbernya hadis. Itu akhlak robbaniyah. Sudah jelas dapat pahala, sudah jelas pasti baik di hadapan manusia pun. Sudah pasti itu. Jadi akhlak robbaniyah baik di depan manusia, juga baik di hadapan Allah. Mulia di hadapan manusia, juga pasti mulia di hadapan Allah. Itu namanya akhlakul robbaniyah. Kalau akhlakul insaniyah seperti tadi, dia dipandang baik, bisa jadi baik, tapi bagi insaniyah yang lain mungkin tidak baik. Nah itu namanya akhlakul insaniyah. Makanya akhlakul insaniyah mah sifatnya normatif, sesuai dengan norma yang berlaku di tempat itu. Nah kita orang-orang Islam, akhlak yang utama itu akhlak robbaniyah. Tapi kalau ada akhlak insaniyah yang diterima oleh akhlak robbaniyah, kita akui. Kalau ini terlalu panjang, mungkin gini bahasanya. Kalau dalam Islam itu akhlak itu robbaniyah. Itu robbaniyah, ada sumbernya dari Qurannya, ada panduannya, dari hadis itu ada panduannya. Itu namanya akhlak robbaniyah. Contoh begini, hak muslim kepada muslim yang lain itu 6. Hakul muslim ala muslim situn. Satu apa?
menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengucapkan yarhamukallah kalau dia bersin, alhamdulillah. Kemudian menjenguk, mengantar orang yang meninggal dunia. Kemudian juga kalau dia ngundang kita datang, kalau dia minta nasihat kita berikan nasihat. Itu akhlak robbani atau insani? Akhlak robbani. Kenapa? Karena sumbernya dari hadis Nabi, hadis sahih, riwayat Bukhari tentang hak muslim. Jadi kalau kita melaksanakan hak yang 6 tadi, selain kita baik di hadapan manusia, menunaikan hak manusia, juga itu baik karimah, akhlakul karimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya akhlakul robbaniyah. Kalau akhlak insaniyah bisa jadi di tempat lain tidak begitu gitu. Makanya patokan kita akhlak itu robbaniyah. Kaidah kedua, yang namanya tradisi ataupun tata nilai di masyarakat atau adat istiadat atau kebudayaan itu menjadi hukum dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tradisi, adat istiadat, kebudayaan ataupun lain kearifan lokal, bahkan jika itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam menerima itu sebagai sebuah hukum. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak mengakui itu sebagai hukum bagian darinya. Contoh, kebiasaan sesajen kepada leluhur atau kepada makhluk tertentu lah, Islam mengakui itu enggak? Tidak. Tapi mungkin beberapa kearifan lokal mengakui itu kan. Maka yang kita ambil adalah apa yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang disebut akhlak robbaniyah. Itu yang disebut dengan bagian dari hukum agama. Jadi sekali lagi, tradisi ataupun adab atau akhlak bahkan ataupun juga ibadah ataupun apa namanya istiadat, selama itu sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihinya, maka itu kita akui dan itu kita terima dengan baik. Mohon maaf, Lebaran, maaf-maafan di bulan Lebaran, itu adat yang baik bukan? Istiadat yang mulia bukan? Mulia. Kemudian kebiasaan yang baik bukan? Kebiasaan baik. Apakah menyelisih syariat atau tidak? Tidak kan? Maka diakui, diterima oleh Islam sebagai budaya di kita. Lebaran itu maaf-maafan, karena maaf-maafan tidak bertentangan dengan Islam. Makanya budaya Lebaran yang namanya mudik, yang namanya maaf-maafan, itu menjadi kebiasaan yang diterima dalam masyarakat Islam. Gitu ya. Panduannya demikian. Mudik itu bagus, menengok orang tua, bertemu dengan kerabat, bertemu dengan paman, kemudian bibi semuanya, dan tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam mendorong agar kita silaturahim kan, sesuai dengan nilai silaturahim. Maka akhlak mudik atau kebiasaan mudik menjadi bagian dari masyarakat atau bagian dari tradisi Islam, karena dia baik, mulia, juga sesuai dengan akhlak robbaniyahnya dalam agama kita. Itu Bu ya. Jadi baik buruknya itu ditimbang dengan syariat, ditimbang dengan petunjuk dari agama kita. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator dan pembawa acara untuk ditutup. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah acara sudah selesai. Moga-moga hari ini paparan Ustaz menambah hasanah keilmuan kita yang bisa dibawa pulang. Terima kasih buat ibu-ibu atas hadirannya. Sebagai penutup, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ada sedikit pengumuman untuk kegiatan kita dari MT tanggal 22 Oktober hari Minggu di masjid ini menyelenggarakan terasel. Jadi ibu-ibu yang mau belanja pakaian layak pakai
yang untuk disodakokan, silakan datang bawa teman-temannya, bawa tetangganya ke sini. Kemudian yang berikutnya buat ibu-ibu yang berasal dari luar Kopo Permai, dari Rumus, Citamiang, Sikawi, mungkin jangan pulang dulu. Ada bingkisan dari ibu-ibu Kopo Permai, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dibawa pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu, ada yang ini ya dari Ibu, ada dari Citamiang yang memang memerlukan dana, jadi sakit sekitar Ibu. Ada beberapa orang ya mangga pilih badai yang celeng deui. Ini jadi ada apa? Jadi di Citamiang tuh ada beberapa warga binaan dari Masjid Al-Ihsan. Jadi sakit dan memerlukan biaya, jadi mangga kelasnya aja di Kentren. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.